Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Jaga kesehatan kalian, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Jadi kalau kita mau keluar rumah, harus menerapkan 3M. Apa aja 3M? Mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak. Menjaga jarak. Nah, Ibu mau nanya nih, kalian udah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, berarti kalau udah sarapan, kalian semangat dong ngikutin pembelajaran pada hari ini. Nah, coba Ibu mau cek dulu semangat kalian. Kalau gitu kita semangat dulu yuk. Ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, kalian jawab hadir. Oke? Oke. Yang pertama, Ilen. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Ibu. Andini. Hadir, Ibu. Lois. Hadir, Ibu. Alfi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, anak-anak, pada masih ingat nggak kita itu minggu lalu belajar tentang apa? Tentang apa, fotosintesis. Iya, betul. Fotosintesis. Nah, pertanyaan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis itu? Ada yang mau jawab nggak? Ya, jadi fotosintesis adalah suatu proses di mana tumbuhan itu mengolah makanannya. Nah, di mana sih Bu fotosintesis itu berlangsung? Nah, ada yang tahu nggak fotosintesis itu berlangsung di mana? Di daun, Bu. Ya, betul. Ada di daun. Nah, berbicara mengenai daun, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara struktur daun dengan fungsinya. Nah, sekarang Ibu akan share screen PPT-nya dulu ya. Sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita akan membahas mengenai hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, dengan kegiatan tanya jawab melalui aplikasi daring, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan daun serta fungsi dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak melalui aplikasi Zoom, siswa mampu menjelaskan hubungan struktur bagian daun dengan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya dengan benar dan tepat. Sebelum menjelaskan materi lebih lanjut, ada yang tahu nggak apa itu daun? Daun bagian dari tumbuhan yang berwarna hijau. Iya, betul Setia, pintar sekali. Jadi,
daun itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Nah, biasanya daun itu berwarna hijau. Kenapa sih daun itu bisa berwarna hijau? Karena daun itu mengandung klorofil dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, ada yang tahu nggak sih di mana sih letak daun itu? Ada yang tahu? Di ranting pohon, bukan Ibu? Iya, betul sekali, Setia. Nah, jadi daun itu biasanya terletak pada batang dan cabang-cabangnya. Cabang batang itu seperti yang Setia bilang tadi, yaitu ranting pohon. Nah, ada juga yang berjejal-jejal pada bagian pangkal batang atau pada ujung batang. Nah, bagian batang atau cabang batang yang menjadi tempat duduknya daun itu biasanya itu disebut buku-buku batang. Nah, selanjutnya itu ada struktur daun. Nah, struktur daun yang pertama itu ada helai daun. Helai daun itu berbentuk tipis atau berbentuk tebal sebagai bagian dari yang paling penting dari sebuah daun karena di helai daun ini proses fotosintesis pada tumbuhan itu berlangsung. Nah, yang kedua ada tulang daun. Tulang daun memiliki peranan sebagai penopang agar daun menjadi kuat. Tulang daun merupakan organ yang berfungsi sebagai pengangkat zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada pelepah daun. Nah, pelepah daun ini memiliki fungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Dan yang terakhir itu ada tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian yang menempel pada bagian batang dan sebagai penopang helaian daun. Nah, selanjutnya itu bagian daun yang lengkap disebut sebagai daun yang sempurna. Nah, daun yang sempurna itu berarti daun yang memiliki helai daun, tulang daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Nah, contoh daun yang sempurna itu daun pisang. Sedangkan daun yang tidak memiliki salah satu struktur daun disebut daun tidak sempurna. Nah, contoh daun yang tidak sempurna itu contohnya daun mangga. Kenapa sih daun mangga itu dibilang daun yang tidak sempurna? Karena daun mangga itu terdiri dari tangkai dan helaian daun saja. Nah, selanjutnya itu ada struktur daun monokotil dan dikotil. Daun juga memiliki urat. Nah, urat daun ini merupakan susu pembuluh pengangkut pada daun. Pada gambar yang pertama, yang A ini, gambar tersebut merupakan daun dikotil. Nah, tumbuhan dikotil ini memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Urat daun tersebut bercabang-cabang sehingga menjadi cabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaring atau jala. Contohnya itu daun sirih. Sedangkan pada gambar ini daun monokotil. Nah, tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Nah, contohnya itu daun pandan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk daun. Yang pertama, kita akan membahas bentuk daun berdasarkan susunan tulangnya. Nah, gambar yang pertama ini merupakan bentuk susunan tulang daun yang membentuk menyirip. Nah, tulang daun ini memiliki susunan tulang seperti sirip-sirip ikan. Nah, contohnya itu daun jambu, daun nangka, mangga, dan rambutan.
Nah, ada yang tahu nggak ini daun apa yang di bawah? Daun singkong, Ibu. Iya, daun singkong. Nah, daun singkong itu atau daun pepaya memiliki struktur tulang daun menjari. Nah, tulang daun menjari itu bentuknya seperti jari-jari tangan kita. Nah, gambar yang ketiga yaitu susunan tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Nah, tulang daun ini memencar pada pangkalnya lalu kembali menyatu pada ujungnya. Nah, daun yang memiliki susunan tulang melengkung yaitu ada daun sirih, daun gadung, dan daun genjer. Yang terakhir itu susunan tulang daun yang sejajar. Nah, tulang daun sejajar itu tulang daun yang membentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Nah, contoh dari daun yang memiliki susunan tulang sejajar yaitu ada daun pandan, tebu, padi, dan semua jenis rumput-rumputan. Yang kedua, ada bentuk tulang daun berdasarkan jumlah helaian daun. Yang pertama itu ada daun tunggal. Nah, daun yang memiliki satu helai. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai di setiap tangkainya. Kayak misalkan daun pepaya atau mangga. Terus yang kedua itu ada daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Misalnya pada daun belimbing dan daun putri malu. Selanjutnya kita akan membahas fungsi daun pada tumbuhan. Yang pertama, sebagai pembuatan makanan atau fotosintesis. Nah, membuat makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya. Yang kedua, ada penguapan. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Pada malam hari, kelebihan air dikeluarkan melalui sel pucuk daun. Nah, biasanya proses ini disebut gutasi. Dan yang terakhir itu ada penapasan. Nah, di permukaan daun ini terdapat mulut daun yang biasa disebut stomata. Melalui stomata, pertukaran gas itu terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan kemudian melepaskan oksigen ke udara. Selanjutnya ada fungsi daun bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya daun singkong dan daun pepaya. Yang kedua, sebagai obat-obatan. Contohnya ada daun jeruk dan daun jambu biji. Yang ketiga, yaitu sebagai rempah-rempah. Contohnya itu ada daun salam. Nah, sekian penjelasan materinya. Ada yang mau bertanya mengenai materi ini? Ya sudah, kalau gitu, kenapa? Kita mau nanya, Bu. Ya, bisa digunakan untuk kerajinan gitu nggak sih, Ibu? Seperti daun kelapa itu biasanya bisa dibuat anyaman gitu. Iya bisa. Daun kelapa ya contohnya bisa dibuat anyaman atau ketupat. Begitu. Terus ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, Ibu mau bertanya sama kalian. Jadi berdasarkan penjelasan materi yang udah Ibu sampaikan sama kalian, Ibu mau tanya, apa aja sih bentuk daun berdasarkan susunan tulangnya? Ada yang bisa jawab? Menyirip. Iya. Terus
Sejajar. Apa tuh? Nggak tahu, lupa. Iya, betul, sejajar. Ada yang bisa Jari. lagi? Iya, betul. Melengkung. Iya, iya benar. Benar. Pinter. Oke, jadi Ibu akan simpulkan pembelajarannya ya. Jadi, daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, daun itu ada yang berbentuk menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Terus daun juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya itu untuk penguapan, pernafasan, dan pengolah makanan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngasih tahu sama kalian, nanti setelah ini Ibu akan mengirimkan LKPD melalui via WhatsApp. Jadi jangan lupa kerjakan LKPD-nya dan Ibu tunggu di WhatsApp jam 12 siang ya. Ya, Bu. Ya, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Dadah.